Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kisah perjalanan dua murid Emmaus ini bisa menjadi perjalanan iman kita. Maka di tengah pandemi virus corona ini, kisah ini bisa menjadi kisah perjalanan iman kita. Mengapa kedua orang murid Emmaus itu kembali ke Emmaus? Jaraknya 11 km. Mereka galau, mereka kecewa, mereka putus asa, hilang harapan. Yesus yang mereka harap-harapkan menjadi raja, ternyata mati disalibkan. Mereka terbebani oleh kedukaan, duka nestapa diri sendiri secara fisik. Maka mereka kembali ke Emmaus. Nah, dalam perjalanan pulang ke Emmaus itu, mereka ditemani oleh siapa? Oleh Yesus yang sudah bangkit. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Yesus yang sudah bangkit menjadi sahabat bagi dua orang murid yang menuju ke Emmaus. Dan Emmaus di sini bisa dipahami sebagai perjalanan iman. Tadi dikatakan ada dua orang murid. Yang satu itu disebut namanya siapa? Namanya Kleopas. Tetapi yang satu tidak disebut. Nah, sebutlah yang satu itu adalah Anda, adalah saya, adalah kita. Kleopas dan saya. Berarti di situ kita diajak untuk masuk ke dalam pengalaman iman. Kita masing-masing diajak untuk menceritakan pengalaman iman kita. Kisah iman kita mengenai Yesus yang sudah bangkit menguatkan diri kita sendiri. Yesus menyertai perjalanan kita. Dia mendengarkan macam-macam kekecewaan batin kita, termasuk dalam wabah ini, di mana kita berada di rumah, berada bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kerap kali kekecewaan batin itu sebenarnya berasal dari gambaran keliru terhadap hidup kita, mengenai apa dan siapa tumpuan harapan hidup kita. Maka perjumpaan dengan Dia yang sudah bangkit bukanlah pengalaman yang menggumpal di dalam diri, di dalam dan tinggal diam. Perjumpaan itu menjadi sumber yang merebak, yang membuat kita bisa semakin terlibat. Maka kita diajak untuk menjadi sahabat dalam perjalanan iman. Nah, bagaimana ini menjadi sahabat? Ini berarti apa? Ini berarti kita diajak untuk mengenali diri sendiri dan sahabat-sahabat kita. Kita diajak untuk terbuka. Terbuka terhadap siapa? Terhadap kehadiran Yesus yang sudah bangkit melalui sesama kita. Maka kita diajak untuk menjadi sahabat-sahabat dalam iman. Nah, dalam saat pandemi virus corona ini, kita juga diajak untuk menjadi sahabat dalam iman. Kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kita diajak untuk ikut serta memutus rantai penyebaran virus corona. Maka kita diajak untuk terbuka terhadap kehadiran Yesus melalui peristiwa ini. Satu, kita selalu mencuci tangan kita. Dua, kita selalu memakai masker keluar dari rumah. Yang ketiga, kita selalu menjaga jarak aman. Kita diajak untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita sehingga mencegah untuk tertular virus corona. Dengan demikian kita bisa saling melindungi diri kita, keluarga kita, dan sesama kita. Maka akhirnya kita bertanya dalam hidup kita, apakah hati kita dalam situasi seperti ini terbebani oleh duka nestapa fisik kita, atau kita terbuka terhadap sapaan. Sapaan dari siapa? Dari Yesus yang bangkit.
sapaan penuh kasih dari Yesus yang bangkit. Sebagaimana mereka, dua murid Emmaus tadi disapa oleh Yesus. Kita membuka hati kita untuk mendapatkan sapaan kasih dari Yesus yang sudah bangkit. Kalau kita bisa menerima itu dan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, maka sapaan itu memberikan semangat, memberikan kegembiraan, membuat kita semakin bersyukur dan terlibat dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati untuk kita semua. Amin.